Shalom saudara-saudara, puji Tuhan pada hari ini kita kembali bersuka cita, kita kembali bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Pada hari ini kita ada di bulan yang baru, kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus yang menolong kita di waktu-waktu yang lalu juga akan menolong kita di waktu ke depan. Haleluya. Pada hari ini, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya ketika kita memiliki kerinduan yang sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus hadir dan bertahta di tempat dimanapun kita berada. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Buat hari ini, hari yang baru, bulan yang baru Tuhan, kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Buat setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami yang rindu datang kepada Engkau. Kami yang rindu memuji Engkau Tuhan. Dan juga menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami menaikkan sembah syukur kami, pujian dan sukacita kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya saudara, mari sama-sama kita memuji Tuhan pada hari ini. Dan bersukacita karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima sukacita dari Engkau Tuhan Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, penuhiku. Sama-sama katakan haleluya.
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari pada siang hari ini kita dengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
seperti pujian ini Tuhan. Karena Engkau yang memegang tangan kanan kami dan memberikan kepastian kemenangan bagi setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah bimbang. Karena Engkaulah yang meneguhkan kami dan menolong kami. Kau batu karang kami yang teguh. Terus Tuhan, jangan ambil roh-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Itu tidak akan pernah Kau izinkan. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau peduli kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap keadaan yang terjadi pada kami itu semua karena izin-Mu dan untuk mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Untuk kami dapat berjalan terus memasuki destiny yang Kau rancangkan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terus berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Dan kita mau hanya mengikuti Dia saja. Kita mau melakukan apa yang Dia mau dan seturut kehendak-Nya. Hari ini kita akan bicara mengenai menjadi penerobos di masa kesukaran. Kita ambil dari Mika 2 ayat yang 13, dikatakan di sana. Sang penerobos yaitu Mesayah atau Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan maju ke depan, di depan mereka. Mereka akan menerobos, mereka akan melewati pintu gerbang dan masuk di dalamnya. Dan raja mereka akan ada di depan mereka sebagai kepala mereka. Di sini, di masa kesukaran hari-hari ini yang kita hadapi, janji firman Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa kita akan menerobos bersama Yesus. Dia yang menerobos di depan kita, melewati pintu-pintu gerbang dan masuk di dalamnya. Nah, kalau kita hubungkan atau kita selaraskan dengan janji firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dalam kitab kehidupannya, atau kitabnya, semua tentang kita tertulis di mana hari-hari yang dibentuk itu sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, termasuk kita ada. Dan kemudian kalau kita lihat juga di dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini karena ciptaannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar sesuai dengan Mazmur 139 ini, ayat 16, yaitu yang Allah rancangkan. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya, maka kalau Allah menerobos di depan kita, di antara kesukaran-kesukaran yang Allah izinkan untuk kita hadapi, itu tidak, merupakan hal yang benar, sesuai dan selaras. Nah, Allah yang memimpin kita di masa-masa terobosan ini, masa-masa kesukaran ini, sehingga kita, walaupun kita Allah izinkan ada dalam masa kesukaran, kita dapat menerobos segala pintu-pintu
kesukaran, masuki pintu-pintu yang sesuai dengan kehendaknya. Pintu-pintu kesempatan. Nah, kalau kita lihat di sini, kata pintu dalam bahasa Ibrani adalah shar. Pintu itu bicara mengenai kesempatan yang baru yang harus kita lewati. Nah, berarti di sini dikatakan karena Allah yang merupakan penerobos bagi kita ada di depan kita. Dan juga Allah sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Dan dia tuliskan dalam kitab kehidupan untuk kita. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Allah sendiri yang menyingkirkan penghalang bagi kita. Agar kita bisa memasuki era yang baru. Atau suatu dimensi yang baru. Sehingga kita bisa memasuki destiny kita. Baik secara pribadi maupun secara korporat. Nah, kata penerobos dalam bahasa Ibrani itu parat. Artinya, sebelum sesuatu terjadi terobosan, ada terlebih dahulu ada yang disebut benih yang dikandung dalam suatu kandungan. Dan kemudian benih ini harus juga bertumbuh secara supranatural. Dan keluarnya pun, terobosannya pun harus juga secara supranatural. Nah, karena harus secara supranatural di antara kesukaran. Nah, prosesnya yaitu adalah Allah sendiri. Sesuai dengan Allah sendiri. Sesuai dengan rencana Allah sendiri. Jadi kita mengikuti tuntunannya Allah. Nah, proses dari pertumbuhan dan terobosan di mana kita bisa menerobos setiap penghalang, di mana penghalang-penghalang itu merupakan suatu kesempatan untuk kita masuk pada level yang lebih tinggi lagi, level baru atau dimensi yang baru. Yang saya tangkap itu melalui ujian dan pencobaan. Dan Roh Kuduslah yang membawa kita untuk mengalami itu semua. Nah, di sini artinya adalah bahwa kita harus membangun kekuatan kita di dalam roh. Karena prosesnya parat itu adalah supranatural, maka kita pun harus membangunnya di dalam roh. Berarti melatih roh kita, melalui jiwa kita. Dengan menumbuhkan iman kita, menyingkirkan semua ketidakpercayaan, dan terus memposisikan Allah pada posisi yang benar. Untuk menuntun kita ke pintu terobosan. Sehingga kita dapat mengalami terobosan bersamanya. Kalau kita tidak memposisikan Allah dengan benar, maka kita tidak akan bisa membangun roh kita. Karena Allah adalah roh. Roh Allah melekat dengan roh kita, memimpin jiwa kita, dan jiwa kita itu membawa tubuh kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Di sini Allah lah yang memprosesnya dalam jiwa kita untuk mengandung semua rancangan Allah yang dia tanamkan dalam jiwa kita. Sehingga kita benar-benar dapat menggenapi rencana Allah. Dan Allah sendiri yang menuntun kita menggenapi segala rancangan Allah yang dia tanamkan dalam jiwa kita. Itu bisa saja mimpi, ide, panggilan, nubuatan. Nah, proses terobosan itu dalam proses mengandung dan melahirkan, yang saya tangkap itu tidak sama dari setiap orang. Ada yang cepat, ada yang bertahun-tahun. Tapi yang penting di sini adalah kita lihat prosesnya. Kalau kita mau benar-benar mengikuti rencana Allah, maka Allah akan membawa kita pada destiny yang dia sudah siapkan bagi kita. Nah, kan itu untuk kita bisa menerobos bersamanya, maka kita harus mau dituntun oleh rohnya. Dengan memposisikan diri kita mau dikuasai oleh rohnya.
Kita tidak akan pernah bisa dituntun dia. Kita tidak akan bisa masuk ke destiny-nya. Kalau kita tidak mau dikuasai oleh Roh Allah. Di sini butuh kedisiplinan kita secara rohani bersama Roh Allah. Untuk setiap keputusan yang kita ambil harus seirama dengan kehendaknya. Dengan rencananya. Pakai paradigma Allah. Walau dalam waktu kita mengikuti rencana Allah itu. Mengikuti apa yang dia mau. Ini membuat ketidaknyamanan pada jiwa kita. Gak masuk akal. Kok sesak? Kok sakit daging ini? Tapi karena kita mau dikuasai Allah. Walaupun semua itu tidak enak. Tapi kita tetap mau mengikuti prosesnya Allah. Nah, yang terjadi hari-hari ini yang saya tangkap. Adalah sarana untuk kita disempurnakan. Untuk kita dipersiapkan dalam masa pengangkatan. Karena kalau kita lihat di dalam Yesaya 13 ayat 6. 7, 8 sampai 9 dikatakan gini. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dan dari Allah yang Maha Kuasa. Untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Mungkin banyak kita katakan gini, kenapa ya kok para rohaniawan selalu menghubung-hubungkan segala sesuatu dengan akhir zaman. Nah ini kalau kita lihat begini. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kelihatannya semua damai, semua aman. Pandemi yang sekarang ini, pandemi COVID-19 ini hampir sama dengan dulu pandemi-pandemi yang lalu dan kemudian nanti aman. Tapi kita perhatikan di sini. Dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan apabila kelihatannya semua damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kalau saya menangkap, saya selain sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saya pun juga tetap masih bekerja di dalam sekuler. Kalau istilahnya teman-teman saya, ya kita jangan ngeroh terus, tapi nginjek kaki juga. Berpikir secara logis juga. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, tidak mungkin segala sesuatunya terus logis, terus masuk akal. Karena karya Tuhan, tidak semuanya bisa masuk akal. Karena itu, hari-hari ini, kalau saya secara pribadi, menyikapi setiap keadaan, saya melihat, saya harus selalu waspada. Karena apa? Ini tadi. Kalau kelihatannya semua damai, aman. Oh ini seperti yang lalu, nanti aman juga. Dan kemudian kita tidak waspada. Lihat. Kita belajar dari 1 Tesalonika ini. Di ayat yang 4 dikatakan gini, kalau kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup dalam kegelapan, hari itu atau pengangkatan itu, hari akhir di mana Antikris memerintah di dunia, itu mendatangi kita seperti pencuri. Nah, karena itu kita harus tangkap ini dengan benar. Setiap saat harus kita pakai untuk kita koreksi dan membuat kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Memperkuat manusia roh kita. Bukan memperkuat manusia daging kita. Nah,
proses parat tadi di dalam kandungan, mimpi yang Allah tanamkan dalam diri kita harus dipelihara. Visi yang Allah tanamkan dalam kita harus dipelihara, dijaga. Sampai saatnya atau kairosnya dan sesuai tuntunannya, kita bernerobos bersamanya. Seperti yang dijanjikan pada kita suatu janji pemulihan sebelum kita mengalami pengangkatan. Tadi parat itu ada suatu prosesnya. Proses mengandung dan proses melahirkan. Seperti COVID-19 ini. Ini untuk membentuk kita dan mau berjalan sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Sehingga setiap hidup kita, setiap saat hidup kita ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai kebenaran kita sendiri. Nah, hari-hari ini saya tangkap kita sedang ada dalam siklus itu. Saat Allah menyediakan suatu proses, mari kita sikapi proses itu dengan baik dan dengan benar. Saya suka sekali dalam perumpamaan seperti kayak orang yang sedang berselancar. Orang berselancar itu, dia ada suatu gelombang yang besar. Itu bukan menakutkan bagi dia. Itu adalah suatu kesempatan, pintu kesempatan. Untuk dia bisa mengikuti gelombang itu. Dan kemudian menikmati bersama dengan Allah. Dan hari ini, Allah sedang membawa kita pada siklus itu. Kuasa dari sorga sedang dicurahkan pada kita. Untuk kita dibawa Tuhan memasuki dimensi yang baru. Level yang baru. Nah, untuk memasuki dimensi yang baru, level yang baru, konsep-konsepnya, konsep lama tidak bisa kita pakai lagi. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2. Di mana pencurahan Roh Kudus membawa orang masuk pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, lawatan Allah pada waktu di Kisah Para Rasul 2 itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, itu bisa saja membuat bingung semua orang. Tetapi untuk orang yang mau mengenalnya dengan baik dan mau melekat dengan dia, kebingungan itu hanya sebentar. Tapi kemudian dia akan meminta Allah menyingkapkan bagaimana menyikapinya. Dan akhirnya kita berjalan dalam prosesnya yang Allah sediakan bagi kita. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, di ayat yang ke-6 dari Kisah Para Rasul 2, dikatakan apa? Mereka bingung. Bingung kenapa? Mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, dalam kebingungan ini, kita lihat di ayat yang ke-13, banyak orang mengatakan mereka sedang mabuk. Mabuk oleh anggur manis. Tapi Petrus dikatakan ayat ke-14, enggak, mereka itu tidak mabuk. Tapi mereka, tetapi keadaan ini terjadi, itu baru pukul 9. Keadaan yang terjadi pada waktu itu menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas setiap manusia. Dikatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. Orang tua mendapat mimpi. Nah, saya tangkap di sini. Dalam pencurahan Roh Kudus, ada yang bernubuat. Ada yang mendapat penglihatan dan mimpi-mimpi. Dikatakan di sini ayat 19. Aku akan mengadakan mukjizat. Mukjizatnya itu bukan mukjizat yang selalu langsung enak. Tapi dibalut sesuatu yang mengerikan. Dikatakan apa? Di atas, di langit,
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Nah, saya tangkap beberapa waktu yang lalu, bulan menjadi darah itu bicara mengenai bulan purnama yang benar-benar bagus. Dan saya tangkap, pada waktu bulan purnama, air laut naik. Dan kemudian akan ada banjir. Perhatikan di sini. Hari-hari ini banjir di mana-mana itu bukan suatu berita yang baru. Bahkan banyak sekali orang menceritakan banjir. Volumenya nanti skalanya akan makin banyak. Dan kedua, di bumi darah, api, dan gumpalan asap. Kita perhatikan juga. Kita nanti akan juga memasuki musim kemarau yang panjang. Lagi. Akan terjadi banyak kebakaran di mana-mana. Skalanya akan semakin tidak terduga. Ini terjadi sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Nah, belum lagi ditangkap, belum lagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perhatikan, manakala banjir, apakah kita bisa mengadakan social distancing? Nah, pada waktu banjir dan kemudian kebakar di mana-mana, apakah kita bisa tetap terus kemudian pakai masker, kita tidak berbicara dekat pada waktu menolong? Nah, karena itu waspada, sikapi segala sesuatu dengan benar. Dikatakan ayat 21, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bicara barang siapa berseru kepada Tuhan, itu bicara kepada orang yang terus melekat pada Tuhan. Masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dengaran dengan Allah. Nah, pada waktu kita melakukan itu, pengurapan Allah diberikan atas kita. Pencurahan rohnya dilimpahkan atas kita. Dan sesuai dengan Yesaya 10 ayat 27 dikatakan, pengurapan itu akan membuat beban yang ditimpakan kepada kita. Kesesakan sakit melahirkan, beranak itu. Firman Tuhan katakan semua orang mengalaminya. Termasuk kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi dikatakan di sini, sakit itu tadi, beban yang ditimpakan itu akan terbuang. Dan kuk akan lenyap. Nah, dalam hal ini, yang saya tangkap, yang harus kita sikapi adalah gini. Kadang Allah sudah mengampuni kita. Kadang Allah sudah mengangkat kuknya gini. Tetapi karena kita sendiri, kita masih menganggap kuk itu masih ada di badan kita. Bagaimana kita terus menganggap dan kemudian memposisikan kuk itu ada di kita. Kita nggak pernah jaga hati kita. Kita terus perkataan yang membangun iman negatif. Yang membangun iman yang bukan yang melekat pada Allah. Mempercayai Allah. Hidup dalam kebenaran, tapi kita memperkatakan perkataan-perkataan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Membuat kuk itu masih di sini. Karena firman Tuhan katakan apa? Pada waktu engkau menggemakan hal-hal yang negatif melalui mulutmu, itu engkau dengar, itu akan engkau alami. Itu firman Tuhan. Nah, di sini yang saya tangkap, Tuhan itu sedang mengatakan pada katanya begini. Aku akan mencurahkan rohku
engkau tidak lagi membawa beban dalam hidupmu. Aku akan mengaktifkan Pentakosta atau pengurapan yang pada waktu murid-muridnya ada di upper room. Dan mencurahkan urapan untuk mematangkan setiap belenggu yang mengikat kita. Sehingga umat Allah, umatku dapat masuk kepada wilayah berkat. Destiny yang Allah sudah tulis dalam kitab kehidupan. Destiny yang sudah Allah rancangkan atas hidup kita. Kenapa? Karena Allah mau kita hidup di dalamnya. Masuk ke pintu harapan dan pintu tuaian. Kita menuai janji-janji Allah. Pentakosta yang seperti dalam kisah 2 tadi. Ini tentang Tuhan mengubah masa dan waktu sehingga kita mengalami terobosan. Nah, dalam terobosan itu yang saya tangkap ada 3 langkah. Yang pertama, terobosan itu karena sesuai dengan rencana Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menaruhkannya dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi begitu saja, sesuai dengan kehendak Allah. Kita gak pernah bilang, Tuhan aku minta ini. Enggak, Allah lakukan sendiri. Dan kemudian, seperti Daniel, pada waktu dia ditaruh beban untuk berdoa untuk bangsanya, Daniel menaruh itu dalam hatinya. Terus dia bertumbuh. Terus dia kandung dalam jiwanya. Mengakhirkan nubuatan-nubuatan. Nubuatan-nubuatan ini yang kemudian memimpin bangsanya. Pada saat mengalami penggenapan janji Tuhan, mereka tetap kuat. Kita bisa lihat di sini. Di dalam Daniel 10 ayat 11 dikatakan ini. Daniel, engkau yang dikasihi oleh Allah, bangkitlah dan berdirilah. Dengarkanlah kata-kataku. Aku ini yang telah diutus kepadamu. Yang bicara ini adalah Gabriel, penghulu malaikat pembawa pesan Allah. Dia katakan ini, jangan takut. Allah telah mendengar doamu sejak hari pertama engkau mengambil keputusan untuk merendahkan diri supaya menjadi bijaksana. Nah, di sini Gabriel membawa pesan Allah dalam menggenapi janji Allah yang sudah ditanamkan dalam hatinya Daniel. Dikatakan, aku datang sebagai jawaban atas doamu. Aku datang untuk membuat engkau mengerti yang kelak akan terjadi pada bangsamu. Penglihatan ini tentang hari depan. Nah, di sini saya tangkap. Ini juga berlaku untuk kita juga. Kita harus tangkap bahwa hari-hari ini saya percaya banyak hamba Tuhan ditanamkan mengenai adanya pemulihan gereja Tuhan. Gereja itu bicara mengenai kita, baitnya Allah yang kudus. Untuk kita diangkat, siap diangkat ke awan-awan permai atau ke Firdaus. Nah, pada waktu Allah sedang menyampaikan penggenapan janjinya, saya tangkap ada Antikris atau Lucifer, atau kalau saudara kita dikatakan Dazal, yang berusaha menghalangi untuk setiap kita mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dikatakan di dalam Daniel 10 ayat 13, malaikat pelindung kerajaan Persia melawan aku selama 21 hari. Lalu Michael, salah seorang dari pemimpin malaikat, datang menolong aku. Nah, lihat di sini. Yang saya tangkap ada 3 penghulu malaikat. Yang pertama,
penghulu malaikat atau kepala malaikat barisan perang, yaitu Michael. Kepala malaikat barisan pembawa pesan, itu Gabriel. Kepala malaikat pemuji, yaitu Lucifer. Nah, Lucifer yang kemudian dia jatuh dalam dosa karena dia ingin sama dengan Allah. Dialah yang menghalangi Gabriel menyampaikan pesan Allah pada Daniel. Nah, sama dengan kita hari-hari ini. Kita harus bersikap seperti Daniel. Terus melekat sama Allah. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan pada masa-masa kesesakan ini. Sehingga kita bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita di masa kesesakan ini. Ya. Tuhan mengubah pada masa-masa ini musim kemandulan dan membawa kita memasuki siklus masa produktivitas. Karena Pentakosta, yaitu urapan produktivitas ini akan menghasilkan kita lebih dari kemampuan natural. Kita tidak akan dibatasi oleh kemampuan natural. Tuhan sedang membawa kita untuk melahirkan sesuatu. Memasuki suatu dimensi yang baru. Sesuatu yang sudah Allah siapkan bagi kita. Yang sudah Dia tuliskan dalam kitab kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus yang mengubah kita untuk melahirkan dalam alam spiritual. Kemudian dilahirkan dalam alam natural atau dalam alam nyata. Bersama rohnya, yaitu Roh Kudus, kita melahirkan sesuatu rancangan Allah untuk dinyatakan. Pemerintahan spiritual yang dilahirkan akan mempengaruhi pemerintahan natural. Melalui doa-doa kita dapat mengubah situasi keadaan kita hari-hari ini. Nah, kita sedang memasuki masa-masa itu. Saat ini dunia sedang dalam masa mengandung. Dalam masa stop. Karena terus terang jujur, awalnya saya nggak mengerti. Kenapa ada hamba Tuhan mengatakan kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Masa pencurahan Roh Kudus yang besar. Akan terjadi kebangunan rohani. Tapi kenyataannya COVID-19 ini. Di mana gereja-gereja tidak bisa ibadah. Dan kita tidak tahu sampai kapan itu terjadi. Baru akhirnya saya mengerti hari ini. Bahwa saat ini bukan pernyataan hamba Tuhan itu. Salah. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain itu salah. Tapi kita sedang memasuki masa mengandung. Memasuki masa berhenti untuk sementara. Mendewasakan kita. Mengubah paradigma kita. Yang lama. Pakai paradigma yang baru. Sesuai dengan kehendak Allah. Paradigmanya Allah. Masa mengandung untuk melahirkan suatu kegerakan yang tidak dapat dilahirkan manusia. Jadi kita sedang memasuki suatu dimensi yang baru. Di mana kita berhenti sementara untuk mengandung janji Tuhan. Kita melihat kelahiran kerajaan surga. Pemulihan gereja Tuhan. Gereja dalam pengertian gereja yang hidup. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita dipersiapkan ada di dalamnya. Untuk kita mengalami pengangkatan. Naik ke Firdaus atau ke awanan permai. Semua kegerakan yang ada diaktifkan kembali.
dengan urapan Roh Kudus yang baru. Untuk kita bisa masuk ke level yang baru. Suatu dimensi yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Dengan konsep yang baru. Karena kita memasuki teritorial yang baru. Destiny yang baru. Atmosfer kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Di mana akhirnya kita melahirkan janji-janji Allah. Yang ditanamkan dalam hati setiap kita. Untuk kita tumbuhkan. Bagi setiap kita yang mau menangkap. Dan mempercayai kegerakan ini. Allah bawa kita pada pengertian yang baru. Kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Tidak akan ada dalam waktu seperti ini. Karena kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Sebelum Antikris memerintah di dunia ini. Masa kesesakan yang besar atau masa tribulasi. Gereja harus sadar. Kita harus sadar. Nah itu kita harus bergerak dalam kuasa supranatural. Kita sedang mengandung janji-janji Tuhan. Pemulihan bait Allah yang hidup. Ini merupakan suatu respon Allah menjawab pandemi dosa. Pemberontakan dan pelanggaran. Allah lah yang menerobos dan memimpin kita memasuki pintu yang baru. Mari kita pegang kuat janjinya. Kita deklarasikan, kita perkatakan itu. Perkatakan terus. Sehingga membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan kita dipelihara sampai masa mengandung itu melahirkan. Ingat, malaikat penerobos yang meneriakkan, hancurkan, keluar, terobos, lewati, ambil janji-janji Allah. Itulah sifat dari Allah sendiri, Allah penerobos. Roh Kudus dan pasukan malaikatlah yang mendampingi kita dalam masa terobosan ini. Untuk kita keluar dari masa kesesakan mengandung janjinya. Kita akan lihat suatu yang meledak keluar. Janji Allah yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita dengar. Tidak pernah timbul dalam hati kita. Allah sediakan. Bagi kita orang yang mengasihi Dia. Allah datang untuk memenuhi kita dengan kehidupan dari nafasnya yang segar. Masa ini adalah masa tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Ada pintu yang dibuka memasuki dimensi yang baru, dimensi kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini merupakan masa berhenti sementara. Karena itu sabar. Tidak mungkin orang mengandung itu buru-buru untuk dilahirkan. Kalau belum waktunya, bayi yang dikandung meninggal. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Mengenal waktunya Tuhan dan kehendaknya. Mari kita naikkan harapan kita. Kita naikkan iman kita. Untuk benar-benar akhirnya kita dapat menggenapi janji Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Untuk memasuki perjamuan kudus. Kita belajar dan kita terus ingat. Perjamuan kudus merupakan perjanjian kita dengan Allah. Di mana Allah akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Pada waktu kita makan roti, membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan pada waktu kita minum cawan perjamuan, membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Ada pemulihan dalam tubuh kita.
ada pemulihan dalam roh kita. Sehingga jiwa kita dibawa Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita itu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu mari kita minum dan makan dan minum roti dan cawan Tuhan dengan cara yang benar. Kalau hari-hari ini mungkin dalam masa-masa kesesakan, kita berteriak kepada Tuhan. Kita berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan Tuhan. Perkataan itu mungkin tidak langsung ditujukan kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada suami kita, ayah kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, atau anak kita. Perkataan-perkataan yang mendukakan Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Dan cabut semua perkataan-perkataan itu. Kemudian mungkin kita protes dengan Allah. Kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Ingat, setiap peristiwa Allah izinkan atas seizinnya. Yang kita alami belum seberapanya dibandingkan dengan Ayub. Tapi kita lihat Ayub. Yang terjadi pada Ayub, kalau Allah tidak izinkan terjadi, itu tidak akan terjadi. Sama dengan kita. Yang terjadi pada kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi pada kita. Dan kalau Allah izinkan terjadi pada kita, berarti Allah melihat kita kuat menanggungnya. Karenanya, mari agar terjadi terobosan dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita belajar, Allah lah yang menciptakan keadaan ini. Membawa kita mengandung janji Allah. Karena kita mengerti apa yang sedang Allah persiapkan bagi kita. Dan kita berjalan sesuai dengan janji Allah. Dan kita mendapat kemenangan. Perjanjian Allah dengan kita. Dalam kita mengalami hal-hal yang menyesalkan, yang membentuk jiwa kita, adalah roti dan anggur. Karena itu sikapi dengan benar. Sebelum kita makan dan minum, kita naikkan pujian. Dan setiap kita yang ada di rumah merenungkan firman Tuhan yang sudah diberitakan, koreksi diri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kami akan terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan
Yesus memegangku dengan melihat tangan kanan. setiap hati kami Tuhan. Yesus Engkau mendengar setiap doa yang dinaikkan hari ini Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Engkau memberikan kepada kami pengertian sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Kami dapat menjadi pribadi-pribadi penerobos bersama Engkau Tuhan. Engkau memberikan kemenangan pada kami Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari, makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah cawan persekutuan ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari sekali lagi naikkan pujian. Yesus memegangku. Engkau terus memegang tangan kami Tuhan. Tangan kanan. Menuntun kami dan membawa kami Yesus memasuki kemenangan demi kemenangan yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Karena tidak ada satupun yang mustahil bagimu Tuhan. Dan tidak ada satupun yang mustahil bagi kami. Kalau kami ada di pihak-Mu. Engkaulah yang menerobos bagi kami. Di masa-masa kesesakan ini. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Setiap doa-doa yang dinaikkan. Setiap air mata yang tercurah Tuhan. Engkau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami. Kami tahu tapi bersama karena Engkau ada di pihak kami. Kami menerobos di masa-masa kesesakan ini. Untuk membawa kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Menjadikan kami pribadi yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
kita angkat tangan kita. Kita satukan doa kita. Kami menyatukan hati kami dengan semua pemirsa jemaat-Mu Tuhan yang berdoa bersama-sama. Kami berdoa terus untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa terus untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Semua jajaran menteri Tuhan. Kiralah bakashe arata bakashando kataya kaya base. Terus Tuhan, terjadi satu kesatuan komando, kesatuan hati untuk kami dapat keluar dari masa kesesakan. Kami terus mengangkat tangan juga untuk para pemimpin daerah. Dari mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, wakil camat, lurah, wakil lurah, ketua RT, ketua RW, ketua RT. Untuk terus kami waspada Tuhan, menjaga daerah kami menjadi daerah yang sehat Tuhan. Sehingga kami dapat pada masa-masa mengandung ini Tuhan, dibawa masuk era yang baru. Masa new normal ini Tuhan. Masa Pentakosta ini Tuhan. Dengan cara-Mu dan paradigma-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para dokter, dokter gigi, perawat gigi, para sukarelawan, para pemimpin-pemimpin rumah sakit Tuhan, para direktur-direktur rumah sakit, karyawan rumah sakit Tuhan. Dan semua perusahaan, semua aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kira habaha shekaya nalamahina sohata. Secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan. Rumah sakit di tempat hamba-Mu bekerja. Berkati Ibu Direktur. Berkati koordinator medis dan penunjang medis. Berkati semua dokter. Dokter gigi. Perawat gigi. Semua karyawan rumah sakit. Dan juga karyawan outsource Tuhan. Berkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang merawat pasien. Berkati setiap alat yang digunakan Tuhan. Obat-obat Tuhan. Berikan hikmat setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami dapat merawat pasien-pasien yang dipercayakan pada kami dengan benar. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus. Untuk semua jajaran Sinarmas Group Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk wali kota, gubernur DKI. Dan wakil gubernurnya. Wali Kota Jakarta Timur, dan juga secara khusus jajaran Lipo Group di mana gereja-Mu berada. Secara khusus lagi Direktur Mall Cibubur Junction, beri hikmat marifat, beri ketenangan
dan keputusan yang tepat dalam setiap kebijaksanaan yang dia buat. Sehingga benar-benar membawa Mall Cibubur Junction kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Bahkan lebih lagi Tuhan. Berkati para tenan-tenan ya Tuhan. Berkati setiap pengunjung yang ada, yang datang ke Mall Cibubur Junction. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang Kau percayakan bagi kami untuk digembalakan. Kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka. Kuatkan setiap lutut yang sudah mulai goyah. Setiap air mata yang mengalir Kau tampung. Berikan hikmat marifat. Pulihkan setiap ekonomi dari jemaat pulih dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus yang sempurna. Turun ke atasmu, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin.